Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun tentunya Yihe tidak melepaskan Black Ape begitu saja. Dan sudah siap dengan Atomic Breath-nya. Yihe pun menyebut bahwa Black Ape adalah beast. Mana pantas nyawa Black Ape disamakan dengan wali kota Huang King. Dan seketika Atomic Breath dilepaskan dan mengenai telak tubuh Black Ape. Black Ape pun di akhir sisa hidupnya menyebut Yihe sebagai manusia jenius sialan. Setelah Yihe melepaskan Atomic Breath, Yihe pun menyadari bahwa monyet itu masuk ke bawah tanah dan pura-pura mati. Tapi berpura-pura mati juga berarti dia sedang ketakutan takut ketahuan. Dia berada dalam kondisi terluka parah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Sepertinya monster Overload Class bisa menyembunyikan auranya hingga tak bisa terdeteksi. Yihe pun agak sedikit menyesal dengan kondisinya. Jika saja dirinya menemukannya lebih cepat, wali kota Huang King mungkin tidak akan mati. Tapi sekarang Black Ape sedang terluka parah. Bahkan kemampuan dia untuk bersembunyi pun ikut terpengaruh. Sekalipun hanya sinyal kehidupan yang sangat lemah, dirinya tetap bisa menangkapnya. Hingga pada akhirnya Yihe melihat jalur pelarian dari Black Ape. Dan kembali Yihe melepaskan Atomic Breath ke arah Black Ape yang kabur. Menyadari serangan ini, Black Ape pun segera naik ke permukaan dan menghindari serangan Yihe. Black Ape pun sangat kesal dengan hal ini. Padahal tinggal sedikit lagi. Dirinya sudah bisa merasakan pintu masuk ke domain alam rahasia. Tak jauh dari sini. Kalau saja dirinya tidak dijebak oleh wali kota manusia terkutuk itu, dirinya akan dengan mudah menghadapi Yihe. Dan saat Black Ape masih mengudara, Yihe dengan cepat melepaskan pukulan besarnya. Dan pukulan ini mengenai telak Black Ape hingga membuatnya terbang cepat membentur permukaan tanah. Yihe pun menyebut bahwa ini adalah harga yang harus Black Ape bayar karena telah mencemarkan nama wali kota Huang King. Dirinya akan membuat Black Ape lebih baik mati daripada hidup. Black Ape pun merespon hal ini dan menyebut Yihe sebagai serangga hina karena memperlakukan dirinya dengan keterlaluan. Dengan ini dirinya akan menghabiskan energi terakhir dari Demon Core ini dan menyeret Yihe ke neraka. Dan seketika lengan dari Black Ape pun kembali normal dan penuh dengan energi. Black Ape pun seketika melompat dan menyerang Yihe dengan kekuatan penuh. Yihe pun merespon hal ini dan mengayunkan tinjunya hingga dua pukulan ini saling beradu. Dan akibatnya energi besar ini seimbang dan menimbulkan dampak besar bagi kedua belah pihak, di mana lengan Yihe seketika hancur. Begitu juga dengan Black Ape melayang di udara tanpa bisa bergerak lagi. Yihe pun hanya tersenyum dengan hal ini, dan mengatakan setelah serangannya mengorbankan nyawa, Black Ape sudah berada di jalan buntu. Dan Yihe kembali bersiap melepaskan Atomic Breath. Namun di saat Yihe ingin melepaskan serangan, tiba-tiba sebuah suara masuk ke pikiran Yihe dan membuat pikiran Yihe menjadi kacau. Yihe pun mengaku kepalanya sangat sakit. Rasanya semua pikirannya menjadi kacau. Ini adalah serangan mental. Yihe yang menatap sekitar pun bertanya-tanya apakah masih ada ekspor lain. Dan seketika ribuan tangan pun muncul ke permukaan dan tangan-tangan ini menopang tubuh Black Ape dan membawanya lari. Yihe yang melihat hal ini kini menegaskan bahwa Black Ape tidak akan bisa melarikan diri.
Dan saat Yihe bergerak, tiba-tiba tangan-tangan ini muncul di tubuh Yihe. Yihe pun tidak menduga bahwa dari sendi raksasa humanoidnya tumbuh tangan. Tangan-tangan ini mencengkram sendinya dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Namun jangan kira hal seperti ini bisa menahan dirinya. Hingga Yihe kini mulai memicu api di tubuhnya hingga panas tubuhnya terus naik mencapai 1000 derajat Celcius. Dan panas ini seketika membakar tangan-tangan yang muncul. Yihe pun meminta mereka untuk merasakan hangus api ganas bersuhu 1000 derajat Celcius. Dan saat ini Black Ape pun hampir sampai ke depan pintu masuk alam rahasia. Namun Black Ape seketika panik melihat ke arah Yihe. Sosok Titan Yihe datang dengan tubuh terbakar ke arahnya. Black Ape pun memintanya cepat untuk membawanya pergi. Yihe akan segera menyusul. Kembali tangan-tangan ini mulai meninggi dan membuat sebuah topeng wajah. Yihe yang melihat benda ini pun bertanya-tanya benda macam apakah itu. Yihe pun memiliki kecurigaan bahwa itu juga adalah magical beast. Kekuatan menakutkan seperti ini. Apakah juga seorang overlord kelas? Kalau wujud aslinya datang mungkin dalam sekejap saja dirinya sudah harus berlutut. Lalu kini magical beast nyatanya tidak membentuk sebuah topeng namun membuat sebuah kepala untuk tubuhnya. Hingga kepala ini akhirnya terhubung dengan tubuhnya. Dan seketika magical beast ini kembali berteriak hingga memicu sebuah serangan mental kepada Yihe. Yihe pun seketika menutup kedua telinga untuk menahan suara ini. Yihe pun menyebut padahal dirinya sudah memblokir pendengaran super terhadap suara-suara. Tapi suara aneh itu masih bisa masuk ke otaknya. Yihe pun seketika menguatkan dirinya untuk memblokir suara-suara ini. Yihe pun menegaskan bahwa mereka sudah membunuh begitu banyak orang. Dan sekarang ingin pergi dari kota Anceng begitu saja. Dan Yihe menekankan bahwa itu cuma mimpi. Yihe pun kini menyalurkan energinya kepada tubuh template besarnya. Dan seketika Yihe meninggalkan tubuh besar layaknya Yihe menggunakan sebuah kursi pelontar. Yihe pun memberi tanda jarinya dan mengatakan bahwa ini adalah oleh-oleh khas dari kampung halamannya yaitu bom nuklir. Semoga mereka menyukainya dan seketika tubuh besar yang ditinggalkan Yihe mulai memancarkan cahayanya. Hingga ledakan besar pun kembali terjadi. Orang-orang yang menyaksikan ledakan ini merasa adanya tidak beres. Monster-monster ini tiba-tiba menjadi kacau. Mereka pun bertanya-tanya apakah mungkin wali kota Huangqing berhasil. Seseorang pun meminta semua orang untuk bersemangat. Jangan sia-siakan pengorbanan wali kota Huang. Kota Anceng mereka akan selamat. Kemudian menurut Yihe mungkin karena tubuh sisa dari Blood A Black Ape akhirnya dihancurkan oleh Giant Nuclear Bomb. Monster-monster yang terus-menerus menyusup ke kota Anceng melalui celah dimensi mulai berkurang. Seolah-olah dunia di sana telah menghentikan invasi ke Anceng. Para martial artis kota Anceng mulai mengepung dan membasmi monster-monster yang tersisa di dalam wilayah kota. Pengepungan ini berlangsung selama 1 hari 1 malam. Baru setelah semua monster yang bisa ditemukan diburu dan dibunuh, para martial artis yang kelelahan akhirnya berhenti. Pertempuran mempertahankan kota Anceng akhirnya dimenangkan. Meskipun kota harus membayar harga yang sangat mahal. Hampir 80% dari para martial artis dan tentara tewas atau terluka. Lalu dibekas lokasi ledakan nuklir di alam rahasia Swan Lake. Yihe yang terbaring pun kini mulai sadar. Yihe pun bertanya-tanya berapa lama dirinya pingsan. Meskipun dirinya telah menuangkan semua energi nuklir dalam tubuhnya ke dalam ledakan nuklir raksasa buatan. Tempat ini sendiri sudah penuh dengan radiasi nuklir segar dan sisa energi dari fisi atom. Jadi bisa dibilang dirinya terisi ulang di tempat setelah menghabiskan semua energi. Yihe pun menilai bahwa pertarungan ini terlalu sulit. Wali kota Huangqing mempertaruhkan nyawanya, memancing Black Ape ke titik ledakan nuklir dan melukainya dengan parah. Baru dengan keunggulan medan nuklir dan dengan terus melakukan ledakan dirinya berhasil. Dirinya akhirnya berhasil menghentikan magical beast wanita membawa kabur Black Ape dan benar-benar membunuhnya. Meskipun template monster tak terbatas miliknya sangat kuat, tapi tetap saja belum mampu mengalahkan beast tingkat overload. Kemenangan kali ini hanyalah karena waktu, tempat, dan sedikit keberuntungan.
Asal waktunya cukup, cepat atau lambat dirinya akan berdiri di puncak kekuatan Xia. Tapi kerusuhan besar di alam rahasia kali ini membuat dirinya tak punya waktu lagi untuk berkembang. Yi He pun tidak tahu kapan bisa mengundi template berikutnya. Dan hasilnya pun belum tentu item langka. Menggabungkan dengan template planet Demon Emperor adalah cara tercepat untuk menjadi yang terkuat. Jadi dirinya hanya bisa mempercepat pengumpulan dan melatih Magic Core bertipe tanaman yang cocok dengan template itu. Lalu ada juga Mysterious Martial Art. Karena template monster tak terbatas memberinya keuntungan dalam ruang martial art, maka sistem tubuh luar biasa para petarung juga harus dirinya genggam. Meski masa pertumbuhan Mysterious Martial Art lebih lambat dibandingkan kemampuan template, potensinya sangat tinggi. Bagaimanapun juga, ini adalah sistem pelatihan tubuh dari dunia martial art tingkat tinggi. Mungkin alasan dirinya bisa berpindah ke dunia ini adalah karena ada misi yang benar-benar miliknya. Lalu 1 bulan kemudian setelah insiden kota Anceng, saat ini Yehe mendengar sebuah berita yang menyebut bahwa kali ini total ada 18 kota di seluruh negara Xia yang diserang oleh gelombang Beast. Dan 12 kota diantaranya telah sepenuhnya jatuh. Di antaranya kota Guansan muncul alam rahasia tingkat S. Seluruh kota diselimuti kabut abu-abu yang tidak bisa dideteksi. Organisasi Pejuang Nasional Great Xia Peacock mengirim 30 martial artis tingkat Suan serta 5 ahli Grandmaster di bawah pimpinan Grandmaster Du Jingming untuk menyelidiki lokasi. Invasi gelombang Beast kali ini sangat tidak normal. Bahkan alam rahasia tingkat S pun muncul. Martial artis terkuat Xia Nasional Guardian level Pu Hongseng saat ini mengepung di luar alam rahasia. Namun belum terlihat ada martial artis yang berhasil menerobos keluar. Dia sendiri pun ke kota Guansan dan akhirnya setelah 8 jam, Fu Hongseng yang terluka parah keluar bersama 2 master yang selamat. Sejak saat itu negara Xia menetapkan kota Guansan sebagai zona larang hidup ke-11 di dunia. Seluruh kota dengan 1,8 juta penduduk dinyatakan tewas. Mendengar hal ini, Yehe pun tidak menyangka bahkan martial artis nasional Guardian level pun kesulitan. Yehe pun bertanya-tanya apakah kondisi kelangsungan hidup umat manusia di planet biru sudah separah ini. Yehe pun merasa ini tidak bisa dibiarkan. Dirinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kemudian saat ini Yehe pun menghubungi Qinlan. Dirinya ingin meminta bantuan Qinlan. Qinlan pun bertanya apakah Yehe ingin mempelajari 2 teknik misterius martial art milik keluarga Liu yang tersisa. Yehe pun hanya tertawa dan menilai apakah dirinya terlihat seperti itu di mata Qinlan. Yehe pun menyebut bahwa bukan itu, ini soal lain. Dirinya ingin meminta bantuan Qinlan untuk membeli beberapa Magic Core atribut tanaman berkualitas tinggi. Yang terbaik adalah Magic Core biru atau bahkan Core ungu tingkat Lord. Qinlan pun menyebut bahwa Magic Core tipe tanaman memang sudah langka. Apalagi Magic Core tingkat Lord. Itu sangat berharga. Qinlan tidak menyangka nafsu Yehe memang besar. Kalau Yehe menginginkan sebanyak itu, apa yang bisa Yehe berikan sebagai gantinya? Yehe pun mengatakan bahwa setiap tahun saat masuk kuliah di Universitas Suwadu, selalu ada ujian untuk mahasiswa baru. Dirinya bisa membentuk tim dengan Liu Qingzu dan membantunya meraih peringkat pertama. Qinlan pun bertanya, bukankah Yehe terlalu meremehkan para jenius dari provinsi dan kota lain? Yang bisa dirinya katakan pada Yehe adalah kemampuan Liu Qingzu jika dibandingkan dengan mahasiswa baru universitas ibu kota di tahun-tahun sebelumnya, paling hanya mencapai tingkat menengah ke atas, atau bahkan tidak bisa masuk golongan atas. Meski Yehe selalu mendominasi Liu Qingzu dalam pertandingan di arena, tapi jika dibandingkan dengan para jenius paling top, Yehe masih sedikit tertinggal. Yehe pun kembali mengatakan kepada Qinlan bahwa Qinlan hanya bisa menggantungkan harapan kebangkitan keluarga Liu pada dirinya. Dirinya bisa menulis surat perjanjian. Jika dirinya tidak bisa meraih peringkat pertama di ujian masuk, dirinya akan datang ke keluarga Liu di masa depan untuk bekerja seperti sapi dan kuda demi membalas kebaikan Qinlan di hari tua. Qinlan pun hanya tertawa kecil mendengar Yehe ingin menjadi budaknya. Qinlan pun mengerti kali ini dirinya akan membantu Yehe lagi. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.